Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Krismasari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian artikel saya yang berjudul Analisis Kemampuan Mahasiswa dalam Menyusun Instrumen Non-Tes. Di sini ada 4 subbab. Yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat simpulan. Mari kita masuk ke subbab pertama, yaitu pendahuluan. Dalam proses pendidikan, ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh para pendidik atau calon pendidik, yaitu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan penilaian. Ketiga tahapan ini menjadi hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Supaya proses pembelajaran yang dilaksanakan maksimal, kita harus menguasai kompetensi dan memiliki kemampuan dalam menyiapkan mulai dari persiapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, hingga penilaian pembelajaran. Bisa dilihat dengan jelas bahwa pada kemampuan dan kompetensi yang dimiliki pendidik atau calon pendidik, selalu ada kemampuan pendidik dalam mengevaluasi hasil belajar, yaitu terdapat pada bagian penilaian. Menurut Sutiadi, dalam artikelnya mengatakan, dalam penilaian perlu menggunakan alat pengukur untuk mendapatkan hasil data penilaian. Kegiatan pengukuran bisa dilaksanakan melalui tes dan non-tes. Dalam buku Sugiono mengatakan, penilaian non-tes atau instrumen non-tes biasanya digunakan sebagai alat untuk mengukur aspek afektif dan psikomotorik. Aspek afektif yang diukur misalnya respon, sikap, minat, motivasi belajar, atau disposisi matematis. Sementara aspek psikomotorik yang diukur misalnya keaktifan, kerjasama aktivitas guru dan siswa, atau keterampilan matematis tertentu. Di sini peneliti menggunakan evaluasi non-tes dengan skala Likert, di mana menurut Sigit Pramono, pengertian evaluasi non-tes yaitu penilaian yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, melainkan dilakukan dengan menggunakan pengamatan secara sistematis seperti observasi, wawancara, menyebarkan angket, dan meneliti dokumen. Peneliti menggunakan penilaian dengan menyebarkan angket untuk menganalisis kemampuan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah evaluasi pembelajaran dalam menyusun instrumen non-tes. Menurut Sugiono, angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dalam proses pembelajaran, responden yaitu peserta didik atau mahasiswa, guru atau dosen sebagai perumus atau pembuat angket. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan mahasiswa dalam menyusun instrumen non-tes. Subbab kedua, metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai kemampuan mahasiswa dalam menyusun instrumen non-tes. Penelitian ini dilakukan di kelas pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan subjek penelitiannya adalah mahasiswa pendidikan matematika semester 6 yang mengambil mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Karena dalam mata kuliah tersebut telah belajar salah satunya mengenai cara menyusun instrumen non-tes. Instrumen penelitian ini berupa angket atau kuesioner. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kemampuan mahasiswa dalam menyusun instrumen non-tes. Langkah-langkah dalam penelitian ini yaitu angket divalidasi oleh 2 orang dosen. Yang kedua, angket diuji cobakan kepada mahasiswa semester 6 jurusan pendidikan matematika. Selanjutnya, peneliti menganalisis angket. Analisis data angket, peneliti menggunakan perhitungan yang ada di dalam buku Penelitian Pendidikan Matematika yang ditulis oleh Karunia Eka Lestari MPD dan Muhammad Ridwan Yudanegara MPD. Di situ secara khusus ada untuk penghitungan data angket. Hasil dan pembahasan. Setelah langkah-langkah penelitian kita lakukan, maka kita akan menganalisis data yang telah didapat. Di sini ada dua pembahasan. Nah, pertama hasil. Hasil yang didapat
Di sini menggunakan tabel 1 yaitu kriteria penafsiran presentasi jawaban angket berdasarkan buku. Jadi di sini ada presentasinya, persentase. Selanjutnya pembahasan. Di sini ada dua, yaitu analisis per item pernyataan dan analisis keseluruhan. Jadi setelah dihitung, di sini ada 20 pernyataan. Pernyataan pertama itu menunjukkan bahwa hampir setengah mahasiswa mampu dalam menyusun instrumen. Yang kedua juga sama, hampir setengah mahasiswa mampu dalam menyusun instrumen non-tes. Yang ketiga, pernyataan ketiga menunjukkan bahwa hampir juga setengah mahasiswa mampu dalam menyusun instrumen non-tes. Yang pernyataan keempat, setelah dihitung, menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa mampu menyusun instrumen non-tes. Pada pernyataan 5, menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa mampu dalam menyusun instrumen non-tes. Pernyataan ke-6 itu mendapat persentase rata-rata 51%, menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa mampu dalam menyusun instrumen non-tes. Pernyataan ke-7 mendapat rata-rata persentase sebesar 29%, menunjukkan bahwa hampir setengah mahasiswa mampu dalam menyusun instrumen non-tes. Yang pernyataan ke-8 itu mendapat persentase rata-rata sebesar 37%, bahwa ini menunjukkan hampir setengah dari mahasiswa mampu dalam menyusun instrumen non-tes. Pernyataan 9 menunjukkan persentase rata-ratanya yaitu sebesar 43%, menunjukkan bahwa hampir setengah mahasiswa mampu dalam menyusun instrumen non-tes. Pernyataan 10 mendapat persentase rata-rata 44%, yaitu hampir setengah. Pernyataan 11 mendapat persentase rata-rata sebesar 50%, maka itu bahwa analisis pernyataannya mendapat bahwa setengahnya mahasiswa mampu dalam menyusun instrumen non-tes. Pernyataan 12 mendapat persentase rata-rata sebesar 47%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir setengah mahasiswa mampu. Yang ke-13, pernyataan 13 mendapat persentase rata-rata 40%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir setengah mahasiswa mampu juga dalam menyusun instrumen non-tes. Pernyataan ke-14 mendapat persentase rata-rata sebesar 60%, menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa mampu dalam menyusun instrumen non-tes. Pernyataan ke-15 mendapat persentase rata-rata 36%, hampir setengahnya. Pernyataan ke-16 mendapat persentase sebesar 33%, hal ini menunjukkan bahwa hampir juga setengahnya mahasiswa mampu. Pernyataan 17 juga mendapat persentase rata-rata 35%, juga hampir setengah mahasiswa mampu. Pernyataan ke-18 mendapat persentase rata-rata 31%. Kesimpulannya yaitu hampir setengahnya mahasiswa mampu dalam menyusun instrumen non-tes. Yang ke-19 mendapat persentase rata-rata 34%, menunjukkan bahwa hampir setengah mahasiswa mampu dalam menyusun instrumen non-tes. Pernyataan 20 mendapat persentase rata-rata 34%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir setengahnya mahasiswa mampu dalam menyusun instrumen non-tes. Nah, berikut yang setelah saya jelaskan di atas yaitu analisis secara pernyataan. Yang kedua, analisis keseluruhan. Jadi, setelah kita mendapat hasil analisis per pernyataan, per item, maka kita akan melaksanakan analisis keseluruhan untuk menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh persentase rata-rata jawaban mahasiswa secara keseluruhan sebesar 42%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase rata-rata kemampuan mahasiswa dalam menyusun instrumen non-tes sebesar 42%. Artinya, hampir setengah siswa telah memiliki kemampuan dalam menyusun instrumen non-tes. Meskipun demikian, kemampuan mahasiswa masih perlu ditingkatkan. Baiklah, kita masuk ke subbab terakhir yaitu simpulan. Simpulannya adalah penelitian ini merupakan penelitian mengenai kemampuan mahasiswa dalam menyusun instrumen non-tes, di mana jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif.
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hampir setengah mahasiswa mampu dalam menyusun instrumen non-tes dengan rata-rata sebesar 42%. Sekian presentasi penelitian tentang artikel saya. Mohon maaf jika ada silapan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.